Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang anggota Satlantas Polrestabes Palembang dianiaya oleh seorang pria yang mengawal kendaraan truk kontainer. Seorang lansia dianiaya oleh komplotan pencuri sepeda motor di kebun karet di Desa Sri Kembang, Kabupaten Ogan Ilir. Jelang Pilkada serentak, KPU Ogan Komering Ulu Timur menggelar simulasi pencoblosan dan perhitungan suara di TPS. Calon Wali Kota Palembang nomor urut 1, Fitriyanti Agustinda melakukan belusukan ke salah satu pasar tradisional di Kota Palembang. Di hadapan para pedagang, Fitri berjanji akan merevitalisasi pasar tradisional agar dapat menyediakan lapak bagi pedagang yang lebih layak. Calon Wali Kota Palembang nomor urut 01, Fitriyanti Agustinda, kembali melakukan belusukan ke pasar tradisional yang ada di Kota Palembang untuk menyapa masyarakat dalam masa kampanyenya. Kali ini Fitri menyasar pasar tradisional kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Di pasar ini, ia memastikan harga kebutuhan pokok masih terkendali meski tren kenaikan terus terjadi. Fitri berjanji akan memperbaiki kondisi pasar yang ada di Kota Palembang agar nampak lebih rapi, khususnya bagi kaki lima yang ada di bahu jalan. Berjualan di tempat yang tidak seharusnya juga membahayakan bagi para pembeli dan pengguna jalan. Keluhan pedagang rata-rata mereka menyampaikan sebenarnya tidak cukupnya tempat untuk berjualan, di dalam sudah penuh gitu kan. Mereka berharap nanti suatu saat pemerintah bisa menyiapkan tempat yang lebih luas untuk mereka bisa beraktivitas berjualan. Yang kita tawarkan sendiri Bu, solusi yang kita tawarkan kepada para pedagang sendiri. Iya, saya sampaikan insya Allah jika nanti kita terpilih kita akan coba memperluas pasar ini ya, memperbagus pasar ini sehingga seluruh pedagang bisa berjualan ke dalam. Jangan sampai masih ada pedagang yang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Belusukan di pasar tradisional menjadi salah satu strategi kampanye paslon nomor urut 1 ini untuk menampung aspirasi masyarakat. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang. Sementara itu, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang nomor urut 3 gelar kampanye akbar di pelataran Benteng Kuto Besak. Kampanye dimeriahkan dengan penampilan sejumlah artis kenamaan tanah air dan hadiah door prize. Didampingi masing-masing oleh sang istri, pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Palembang nomor urut 3 tiba di pelataran Benteng Kuto Besak, Palembang pada Minggu sore. Yuda Pratomo Mahyudin dan Baharudin menghadiri kampanye akbar yang diikuti oleh ribuan relawan dan simpatisan pasangan calon wali kota yang diusung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ini. Dalam orasi politiknya di hadapan para pendukung, Yuda, sang calon wali kota Palembang, menyinggung masalah pembangunan kota Palembang yang dianggap mengalami kemunduran. Mereka berjanji jika terpilih memimpin kota Palembang akan merubah keadaan kota jauh lebih baik. Kami mendeklarasikan diri untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Palembang tahun 2025, tahun 2030 ini. Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, semakin banyak kami turun ke bawah, semakin kami menyadari bahwa seperti yang disampaikan Pak Bahar tadi, Palembang ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Kita butuh semangat yang baru. Kita butuh membangun kota ini dengan pikiran dan cara-cara yang baru. Kita butuh era baru untuk menjadikan Palembang kota yang lebih maju lagi. Kampanye dimeriahkan juga dengan penampilan sejumlah artis kenamaan tanah air dan hadiah door prize bagi para relawan dan pendukung. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.
Lembaga Survei Lingkar Publik Independen atau LPI merilis elektabilitas terkini Pilkada Kota Prabu Muli. Paslon nomor urut 3 Suryanti Ngesti Rahayu dan Mat Amin unggul dari dua paslon lainnya yakni Arlan Franky dan Fikri Syamkadir. Proses survei dilakukan dengan metode tatap muka yang dilakukan dari tanggal 8 hingga 13 November 2024. Jelang pemungutan suara Pilkada Kota Prabu Muli, Lembaga Survei Lingkar Publik Independen merilis hasil survei elektabilitas ketiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli. Berdasarkan hasil survei pasangan nomor urut 3 Ngesti Rahayu Mat Amin unggul di angka 65%, disusul pasangan nomor urut 01 Arlan Franky Nasril di angka 21%. Serta pasangan calon nomor urut 02 Ardiansyah Fikri Syamdakir Amrullah di angka 7%. Sementara pemilih yang belum menentukan pilihannya sebesar 7%. Hasil survei ini menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Prabu Muli telah menentukan pilihannya pada Pilkada 27 November mendatang. Masyarakat Prabu Muli itu sebenarnya hari ini itu 91% itu sudah ada pilihan. Jadi pada saat penilaian debat kandidat itu tren Ibu Suryanti Ngesti Rahayu dan Mat Amin itu trennya lebih positif ketimbang calon yang lain 1%. Survei ini dilakukan pada 400 orang warga Kota Prabu Muli yang sudah berusia 17 tahun yang digelar pada 8 hingga 13 November lalu. Tetapi survei tidaklah menggambarkan secara tepat perolehan suara pilkada. Partisipasi aktif warga yang menjadi penentu siapa yang akan menjadi pemimpin daerah, provinsi, kabupaten, ataupun wali kota di Sumatera Selatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Jelang Pilkada serentak, KPU Ogan Komering Ulu Timur menggelar simulasi pencoblosan dan perhitungan suara di TPS. Simulasi bertujuan untuk memberikan pelatihan langsung dan dapat menemukan solusi jika terjadi kendala dalam proses pemungutan suara. Nomor urut 8. Nomor urut 9. Nah, seperti inilah nantinya berjalannya pemungutan suara pada tanggal 27 November. 300-an anggota KPU dari tingkat PPK, PPS maupun KPPS dilibatkan dalam simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara di halaman KPU Ogan Komering Ulu Timur. Selain itu, para peserta juga menggunakan alat peraga yang sesuai dengan kondisi pemungutan suara. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pelatihan langsung kepada seluruh anggota KPPS serta calon pemilih. Melalui simulasi ini, anggota KPU di tingkat PPK, PPS, dan KPPS dapat menemukan solusi jika terjadi kendala dalam proses pemungutan suara. Anggota kami, baik itu tingkat PPK, PPS maupun KPPS, mereka mengerti dan memahami tentang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara nanti. Walaupun memang di antara mereka kan memang sudah sering jadi badan ad hoc, tapi ya tetap kita ingin memastikan mereka satu pemahaman, satu visi dengan kami, baik dari mulai KPU RI sampai tingkat KPPS untuk melaksanakan tahapan pilkada ini dengan aman, damai, dan tertib. Semua punya hak untuk memilih dan mari sama-sama juga kita dukung pilkada yang damai. Dan untuk petugas-petugas penyelenggara pemilu juga diharapkan netralitas dan profesional sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar agar terciptanya pemilu yang damai di Oku Timur. Namanya simulasi tentu kita ingin merevaluasi tahapan-tahapan yang nantinya akan terlaksana di tanggal 27 supaya nanti dalam hal ini petugas-petugas kita mampu menjalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi tentu dengan adanya simulasi ini diharapkan hal-hal yang nantinya mungkin ada kekurangan, ketidakpahaman, ketidakpengertian bisa kita minimalisir dan terutama dalam rangka untuk pengamanan bisa kita lihat kekurangan dan hal-hal yang mungkin harus kita atensi. Demikian. Diharapkan para peserta dapat memahami tentang pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di hari pencoblosan.
Melalui pelaksanaan simulasi ini, Pilkada di Ogan Komering Ulu Timur diharapkan dapat berjalan aman dan lancar. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.